Oke, halo guys, welcome back dengan Dahlia lagi setelah 6 bulan ya. Terakhir aku upload video 6 bulan yang lalu, masih semester 6, dan sekarang aku udah di pertengahan semester 7. Dan ya, hari ini aku kepikiran aja buat bikin video YouTube. Gabut-gabutan aja sih, aku mau beres-beres kamar sama mungkin bikin to-do list buat 1 bulan ke depan. Dan gak tahu deh, kita lihat nanti apa aja yang kita lakuin, ngalir aja sih. Oke, mari kita lihat.
Oke guys, aku udah selesai beres-beres. Nih kalian lihat, better lah daripada tadi ya. Oke, terus abis ini aku mau nyuci baju, terus mandi. Abis itu mau berangkat ke kampus kalau mood. Oke, see you nanti. Hai guys, aku udah selesai mandi dan sekarang aku mau makeup dan skincare dan makeupan buat keluar. Oke. Nah sambil ini ya, sambil makeup, mau cerita sesuatu sih. Kayak selama 6 bulan ini tuh kayak banyak banget yang terjadi dalam hidupku. Banyak banget kejadian yang wow dan seru. Tapi aku bingung mulainya dari mana ya. Oh ini deh. Jadi beberapa hari yang lalu kayaknya kapan ya? Seminggu yang lalu, kayak belum ada seminggu, tapi sekitar seminggu yang lalu aku habis sakit. Aku habis sakit ya. Sakit apa kalian tebak? Aku kecetit. Iya, kecetit. Gara-gara apa? Oh my god, kok kayak gini sih? Gimana terus? Oh, oke. Aku kecetit gara-gara nyuci. Jadi cucianku tuh banyak banget. Kebetulan tuh lagi banyak banget karena emang aku lagi males nyuci baju, jadi aku kumpulin aja gitu. Terus aku nggak sadar ternyata udah 2 bak penuh. Dan pas aku angkat ke kamar mandi tuh kayak aku udah kerasa sih kayak wah ini kayak berat banget sih gitu kan. Tapi kayak sampai kamar mandi masih aman-aman aja gitu. Tapi setelah bilasan pertama gitu masih rendem, belum sampai nyuci, masih aku rendem. Di bilasan air pertama itu buat nyuciin ya. Itu kan aku jongkok gitu kan, kayak berdiri tapi ngebungkuk gitu loh. Nah, terus pas aku gini langsung ada suara kayak tulang krek. Oh my god, begitu krek tuh. Begitu kedengeran krek tuh badanku langsung kayak jatuh ke kamar mandi gitu loh, kayak bener-bener apa ya, kayak tulangku tuh kayak langsung kayak waktu itu ya aku mikirnya kayak patah gitu loh. Bener-bener abis itu tuh nggak bisa ngapa-ngapain, langsung jatuh di kamar mandi. Terus aku berusaha berdiri kan, itu bener-bener nggak bisa gitu loh, buat berdiri aja susah. Tapi kayak oke, aku harus paksain buat balik ke kamar karena ya nggak mungkin aku diem terus di kamar mandi kan. Mana pas itu tuh kayak kosan lagi sepi banget, nggak tahu kenapa, apa mungkin gara-gara itu pagi ya, jadi orang-orang tuh udah pada berangkat ke kampus, jadi kayak tinggal aku sendirian ya. Kayak aku rasa kosan tuh lagi sepi banget gitu loh. Nah kan aku juga makanya kayak nggak mungkin aku minta tolong orang, soalnya bener-bener sesepi itu gitu. Nah habis aku nyampe di kamar, aku rebahan di kasur, nangis dulu, aku mencerna apa yang sedang terjadi. Kayak bener-bener sebingung itu. Terus kan udah aku mencerna, nangis, baru deh aku berusaha ngambil obat di lemari. Kan tuh posisinya aku kayak tidur gitu loh, tidur di kasur, aku tidurin di kasur. Nah aku tuh pengen bangkit, aku pengen berdiri buat ngambil apa namanya, ngambil obat. Nah tapi kayak bener-bener nggak bisa, aku buat berdiri aja nggak bisa gitu. Bener-bener kayak tulangku tuh rasanya kayak oh my god nggak bisa gitu, kayak aku pikiranku udah aneh-aneh banget sih, kayak masa aku lumpuh atau apa gitu. Terus apalagi kan waktu aku mencerna aku sakit apa gitu kan, terus aku sambil searching di Google gitu, dan gobloknya biasalah kayak kalau kita searching di Google tuh pasti munculnya kayak yang apa ya, diagnosis yang parah-parah gitu loh. Ada yang lumpuh, ada yang apa gitu. Jadi kayak pikiranku makin kacau balau. Terus akhirnya aku ngechat kakakku, ngechat ibu, ngechat teman-teman gitu, terus minta tolong. Tapi tuh oh my god, teman-temanku pada nggak bisa gitu. Akhirnya terus sama kakakku juga disuruh ke klinik kan. Nah aku tuh pengen banget ke klinik, kayak biasanya aku sakit tuh kayak aku tahan dulu sehari atau 2 hari, karena aku yakin gitu loh kalau nunggu sehari 2 hari tuh besokannya langsung sembuh gitu loh. Kayak nggak harus sakit tuh, nggak harus ke klinik gitu menurutku. Nah tapi kemarin itu kayak begitu sakit aku langsung pikiran aku harus ke klinik, aku harus periksa ini ngapain, maksudnya kayak punggungku kenapa sakit banget gitu, sampai kayak aku harus ke klinik gitu. Nah di posisi aku lagi pengen banget ke klinik itu, aku nggak bisa berdiri, aku bingung gitu. Kayak aku klinik Unpad kan jauh gitu, maksudnya kayak kosku di Cikeruh nih, di kelurahan Cikeruh. Terus klinik Unpad di Hegar mana gitu, kayak jauh, aku harus jalan gitu. Kalaupun naik Gojek atau Gokar, aku harus jalan ke depan, turun dulu dari tangga deh yang paling dekat, turun tangga kosku, terus keluar, terus jalan ke sana dikit, terus baru bisa naik Gojek. Nah masalahnya nggak bisa berdiri, bangun dari kasur aja nggak bisa. Kayak astaga gitu, kayak aku bingung banget waktu itu ya, bener-bener bingung. Saya teman-temanku juga pada nggak bisa, padahal lagi sibuk. Terus akhirnya aku kepikiran buat ngechat Nadia. Untung aja Nadia bisa. Nadia penyelamatku banget sih. Dia langsung datang. Pas aku chat, aku nggak lama kemudian dia langsung datang. Nah kan aku pas Nadia datang kan udah di bawah nih. Nah kan aku mau ke klinik, nggak mungkin aku pakai bajuku sehari-hari di kosan yang pakai lengan pendek, pakai celana pendek gitu. Kan aku harus ganti baju. Nah astagfirullahaladzim, jadi kayak isinya aku istighfar aja tuh selama sakit kemarin. Kayak aku bener-bener nggak bisa, orang buat bangun aja nggak bisa, apalagi buat ganti baju gitu loh. Jadi kayak aku benar-benar paksain, jadi kayak aku tahan itu sakit buat bisa ganti baju dan pergi ke klinik. Dan ya singkat cerita aku berhasil ganti baju.
terus turun ke bawah, dan turun ke bawah tuh rasanya kayak, tau gak sih, kayak tiap satu langkah terus rasanya kayak gitu, punggungku tuh langsung kayak aku gak bisa mendeskripsiinnya ya, tapi intinya tuh sakit banget gitu. Dan apa ya, astagfirullah banget sih, gak mau lagi deh aku kecetit di kosan lagi, benar-benar menyiksa. Dan waktu turun tangga tuh di bawah tuh ada cowok-cowok gitu loh, di dapur tuh ada cowok-cowok gitu, jadi kayak aku harus memasang muka tidak kesakitan dan berjalan dengan normal. Bayangin, ya ampun, jadi kayak benar-benar istighfar ya gitu deh. Terus pas aku itu aku udah nggak nangis kan, nah pas aku lihat Nadia, terus aku langsung sakit, aku kayak bang kayak beneran aku jalannya yang sambil megangin punggung dan jalan pelan banget, bener-bener pelan, astagfirullah sih. Terus kayak oke, udah nih kita jalan, jadi kayak jalan dari kosan ke situ ke tempat gojeknya tuh kayak gokarnya tuh kayak sekitar 100 meter kayaknya, ada 100 meteran. Dan selama 100 meter tuh aku ketemu tetangga warga sini tuh yang kayak pada di depan rumah kan, jadi kayak ngeliatin kayak kenapa nih anak gitu jalannya kayak gitu, dituntun, nangis gitu. Tapi udah, terus kita naik gokar, dan buat duduk di gokarnya aja kesakitan banget, bener-bener sesakit itu gitu, bener-bener sesakit itu. Tapi untungnya kita udah nyampe di klinik Unpad, dan di sana kita nyampe kan jam 11-an, kayaknya setengah 12-an, dan ternyata lagi istirahat, dan buka lagi tuh jam 1. Jadi kita harus nunggu 1,5 jam di sana duduk, sedangkan aku tiduran aja sakit, dan di sana aku harus duduk. Dan astagfirullahaladzim, ya Allah, istighfar, kalau isinya istighfar, benar-benar istighfar. Kayak di sana aku, oh my god, udah kan nunggu 1,5 jam. Dan untungnya aku kemarin tuh langsung kayak ngambil antrian gitu kan, datang langsung ngambil antrian. Jadi waktu udah buka lagi, aku antrian awal gitu loh, jadi aku nggak perlu nunggu lama. Dan kalian tahu aku diperiksa berapa lama? Nggak ada 5 menit. Dan kayak aku nunggu 1,5 jam kan. Aku nunggu 1,5 jam, berharap tuh kayak punggungku diapain, kayak dipegang dulu kayak gitu sama dokternya biar tahu gitu ini kenapa gitu. Terus ternyata sama dokter umum, mungkin karena dokter umum ya, mungkin karena sama dokter umum, jadi kayak cuma disentuh, nggak disentuh malahan, ditanya-tanyain doang, bener-bener cuma ditanya-tanya rasanya gimana, ininya gimana, gitu-gitu doang. Dan udah, habis itu dikasih resep obat, ke farmasi ambil obat, udah, bisa disuruh pulang. Kayak astagfirullahaladzim, tapi nggak apa-apa sih. Dan aku dikasih obat-obatnya tuh kayak vitamin saraf, terus krim pereda nyeri gitu, kayak counterpain, atau kayak gitu-gitu pokok, kayak counterpain dan gitu. Terus udah nih berhasil pulang, dan aku sama dia kan pulang lewat jalan yang sama gitu kan. Di situ tuh banyak anjing kecil gitu kan. Aku jalan tuh bener-bener pelan banget, sampai apa ya, itu tuh tau gak sih anjing yang jalan biasa yang kutuk gitu, yang pelan gitu. Nah mereka tuh lebih cepat daripada aku jalannya, kayak bener-bener aku jalan tuh kayak cuma kakiku nambah tuh kayak cuma setapak tangan gitu loh, maju dikit gitu loh. Kayak sebenarnya itu jarak dari sana ke sini ke kosku tuh kayak mungkin 5 menit doang, dan kemarin tuh kayak bisa jadi setengah jam aku jalan. Aku sambil pegangan dia kayak, nah tahu dia gitu. Terus sama dia, oh nah, udah gak apa-apa, udah alun-alun gitu. Kayak tiap 10 langkah gitu terus langsung kerasa sakit kan, terus kayak nah gitu. Dan Nadia kayak lucunya tuh, Nadia tuh malah yang geter gitu loh. Nadia tuh, aku pegangan sama Nadia ya, mungkin rasa sakitnya luar atau gimana, aku gak tahu. Tapi Nadia tuh badannya geter, kayak bener-bener dia gemeter gitu megangin aku, kayak ya ampun Nat, kamu merasakan rasa sakitku ya Nat gitu. Terus akhirnya udah deh, kita nyampe di kosan, Nadia nemenin aku sampai malam, bener-bener sampai malam. Kita ngobrol banyak, kayak oh, makasih banget Nadia. Kayak kalau nggak ada Nadia tuh aku pasti itu seharian nangis terus ya. Saya bener-bener aku nahan sakit. Sebenarnya waktu ada Nadia juga sebenarnya masih sakit banget, tapi tuh kayak aku nggak sakit kok gitu, kayak better kok Nat, aman gitu. Saya aku juga nggak tega kalau Nadia kelamaan di sini gitu, kayak dia kan juga punya kesibukan yang lainnya. Jadi gitu deh. Tapi untungnya Nadia tuh selalu ngajak aku cerita kan. Jadi selama cerita aku nggak ingat rasa sakit gitu kalau di punggungku. Jadi kayak membantu, sangat membantu. Makasih Nadia. Gitu deh. Terus sekarang berapa hari ya? Ya hampir seminggu. Aku udah masih kerasa cenut-cenut, kayak nyeri gitu, masih kadang kerasa nyeri kalau aku salah posisi duduk atau salah kayak tiba-tiba berdiri. Tapi untungnya udah better banget, udah nggak terlalu sakit banget. Itu deh ceritaku yang sangat panjang ya ternyata. Tapi ya itu pengalaman yang sangat wow. Dan aku kapok nyuci banyak lagi, makanya sekarang aku usahain begitu setengah bak udah kekumpul setengah bak, aku bakal nyuci. Oke guys, jadi hari ini aku gak jadi ke kampus karena males karena tiba-tiba moodnya hilang. Jadi ya aku bakal ngerjain to-do list aku hari ini di kamar. Nah jadi aku tuh orangnya kayak kalau ngerjain sesuatu harus di list dulu gitu, harus mau ngapain aja, dan deadline-nya kapan, aku harus bikin kayak gitunya. Kalau enggak aku bakal ya mageran aja sih, kayak males-malesan terus. Nah kebetulan banget kan aku baru selesai 3 hari yang lalu, aku baru selesai Delft, dan ini gue udah kosong semua. Apa ya, kayak nih aku mau lihat nih. Jadi sebelumnya tuh kalau aku punya target atau punya apa tuh selalu aku taruh di sini, jadwal, catatan semuanya aku taruh di sini. Dan berhubung Delft-nya udah selesai, jadi udah aku copotin. Terus aku mau fokus skripsi.
Dan sekarang mau bikin ininya, bikin target, bikin kalender ini, kalender per hari kayak H-30, H-29 kayak gitu-gitu sih. Aku mau bikin gitu-gitu aja. Soalnya ya itu tadi kayak aku bilang, aku harus digituin, kalau enggak aku bakal males-malesan. Oke, mari kita buat. Hai guys, aku lagi ngedit video. Ya, aku males berangkat. It's okay, yang penting tetap produktif meskipun gak jadi ke kampus. Okay. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Lumayan panjang dan membosankan, tapi next time aku bakal bikin video yang lebih menarik lagi. Thank you for watching guys, bye bye.